Baik teman-teman sekalian, di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana akibat dari tunas rostock yang tidak kita buang. Jadi bibit anggur impor rata-rata itu hasil sambung, bisa jadi sambung pucuk ataupun sambung sisip. Ketika bibit sudah tumbuh, itu biasanya di bawah sambungan juga tumbuh tunas dari rootstock seperti ini. Ini sambungannya di sini teman-teman. Kemudian tumbuh tunas dari rootstock. Kebetulan yang ini pakai rootstock jenis Red Master. Jadi tumbuh rootstock, tidak dibuang, akhirnya malah berbuah. Sehingga batang utama jadi kecil karena asupan makanannya diambil oleh rootstock yang tumbuh tadi. Jadi kalah akhirnya yang sambungan anggur impornya teman-teman. Batangnya jadi halus karena makanan di stop oleh si rootstock tadi, karena dia tumbuh lebih di bawah dari si anggur impornya. Jadi sambungannya di sini teman-teman. Sambungan di sini, kemudian si rootstocknya tumbuh tunas, tidak dibuang, akhirnya batangnya besar, bahkan berbuah. Jadi makanannya diambil sama si rootstock, sehingga si anggur impornya jadi kecil batangnya. Malah setelah saya pangkas kemarin, ini jadi kering teman-teman, karena memang asupan makanannya di stop sama si rootstock tadi. Ini kering. Ini nanti kalau nggak kita buang si rootstock yang tumbuh tuh, nanti akan mati teman-teman. Ini mulai mengering. Jadi rootstocknya yang tumbuh itu harus kita buang. Harusnya kemarin saya buang teman-teman pas pemangkasan, namun karena ini memang sengaja untuk bikin konten, sekarang baru saya buang. Ini kita buang sehingga makanan sampai ke atas. Kita buang. Ini rootstocknya Red Master. Kita buang di sini teman-teman. Buahnya kita sisakan saja. Nah, disinilah sambungannya. Ini kita buang saja, tidak bagus juga. Nah, inilah si anggur impornya. Ini adalah jenis Black Nehelescol. Nah, ini Red Master sebagai sambungannya. Jadi berbeda daunnya teman-teman. Yang sebelah kanan ini Red Master, ini adalah Black Nehelescol. Jadi buat teman-teman yang punya bibit anggur atau anggur impor yang sudah besar, perhatikan apabila ada tunas yang tumbuh di bawah sambungan, itu harus segera dibuang. Karena kalau tidak, nanti makanan akan di stop, sehingga batang si anggur impor akan jadi kurus teman-teman, seperti ini. Karena memang untuk batang si rootstock ini dia sangat rakus akan makanan. Karena itulah makanya dijadikan sebagai rootstock. Ini ada contoh lagi. Seperti ini. Ini jenis Copidon. Ini juga tunas yang tumbuh di bawah sambungan. Sambungannya di sini teman-teman. Ini sambungannya. Ini tumbuh tunas dari rootstock. Harus kita buang juga. Kita buang. Jadi buat teman-teman harus diingat, jangan lupa membuang tunas yang tumbuh di bawah sambungan. Karena ada beberapa kasus yang beli anggur impor di sini, kemarin dikirim video anggurnya sudah berbuah, ternyata yang berbuah itu adalah dari rootstocknya teman-teman, bukan dari si anggur impornya. Seperti ini juga ada. Nah, ini tunas yang tumbuh dari rootstock. Ini Red Master juga rootstocknya.
Nah, sedangkan yang anggur impornya ini teman-teman, ini anggur impornya ini adalah jenis Tamaki. Ini jadi kering teman-teman karena asupan makanannya jadi kurang, karena rostoknya itu mengambil makanan dari bawah. Di stoknya makanan dari sini teman-teman. Ini bahkan sampai mengeluarkan bunga. Ini juga karena lupa saya membuangnya. Ini harus dipangkas di sini. Kita buang. Nih, sangat subur malahan daripada si Tamakinya. Lihat teman-teman. Lebih subur dari Tamaki. Karena memang rostok ini apabila kita biarkan tumbuh tunasnya, itu perkembangannya sangat cepat. Karena itulah makanya dijadikan sebagai bahan rostok. Karena memang pertumbuhannya ini sangat ganas. Ini sudah tidak ada lagi. Ini yang ini sudah bersih semua, tidak ada lagi tunas dari rostok yang tumbuh. Bahkan apabila kita membuat bibit teman-teman, apalagi sambung pucuk yang sering terjadi, itu apabila kita sehabis menyambung seperti ini tunas dari rostoknya akan tumbuh teman-teman. Ini ya, sambungannya di sini. Ini tunas dari rostok, harus kita buang. Karena kalau tidak kita buang, ini sambungannya nanti akan gagal. Ini harus kita buang. Ini tunas dari rostok, buang. Ini juga tunas dari rostok, harus kita buang. Ini juga tunas dari rostok. Jadi buat teman-teman yang membuat bibit pakai metode sambung pucuk, ini harus diperhatikan. Nah, ini tunas dari entres. Nah, ini tunas dari rostok, harus dibuang. Ini batangnya bahkan hampir sama besar antara si tunas dari rostok dengan tunas dari anggur impornya. Ini nanti kalau tumbuh lagi harus dibuang lagi. Ini sengaja disisain buahnya. Kita mau lihat apakah anggur Red Master ini bisa besar buahnya, atau malah hanya akan sebesar ini. Demikian videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan, dan nanti akan ada lagi perkembangan dari anggurnya.